Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MLP Hairani dengan NIM 1901094, perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang absorpsi toksikan dengan mata kuliah toksikologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc, dengan anggota kelompok Alivia Rahmadani, Encik Wiwinda, MLP Hairani, Nurul Inayah Yuridi, Risnawati, Saharani Berliana Azhara, dan Zalhasmi. Semoga bermanfaat. Pendahuluan. Selain menyebabkan efek lokal di tempat kontak, suatu toksikan akan menyebabkan kerusakan apabila diserap oleh organisme tersebut. Sifat dan hebatnya efek zat kimia terhadap organisme tergantung dari kadarnya di organ sasaran. Kadar ini tidak tergantung pada dosis yang diberikan, tetapi juga ada faktor lain seperti derajat absorpsi dan distribusi. Suatu toksikan harus melewati sejumlah membran sel agar dapat diserap dan didistribusikan. Suatu membran sel biasanya terdiri atas lapisan lipid dengan molekul protein. Mekanisme transport toksikan terjadi dalam 4 tahapan. Yang pertama ada difusi pasif lewat membran, yang kedua filtrasi pori-pori membran, yang ketiga transport dengan perantaran karir, dan yang keempat adalah pinositosis. Pertama, kita akan membahas tentang difusi pasif. Sebagian besar toksikan melewati membran sel secara difusi sederhana. Laju difusi berhubungan langsung dengan perbedaan kadar yang dibatasi oleh membran itu dan daya larutnya dalam lipid. Banyak toksikan bersifat mampu mengionisasi, tetapi bentuk ion sering tidak dapat menembus membran sel karena daya larut lipidnya yang rendah. Sebaiknya, bentuk non-ion yang cukup larut dalam lipid sehingga dapat menembus dengan laju penetrasi yang bergantung pada daya larut lipidnya. Yang kedua adalah filtrasi lewat pori-pori membran. Membran sel umumnya memiliki lubang dengan ukuran yang bervariasi, tergantung pada sifat dari membran selnya tersebut. Umumnya dilewati oleh tauson yang relatif larut air dengan berat molekul kurang dari 200 Da. Pori membran kapiler dan glomerulus ginjal sekitar 70 A. Dilewati oleh molekul-molekul dengan ukuran lebih kecil dari albumin, berukuran sekitar 50.000 Da. Yang ketiga adalah transport dengan perantaran karir. Proses ini melibatkan pembentukan kompleks zat kimia dan karir makromolekuler di satu sisi membran. Kompleks ini lalu berdifusi ke di sisi lain, tempat zat kimia itu dilepaskan. Sesudah itu, karir kembali ke permukaan semula untuk mengulangi proses transport. Kapasitas karir ini terbatas. Bila kapasitas ini telah terpakai habis, laju transport tidak lagi bergantung pada kadar zat kimia, dan dimulailah kinetik zero order. Selanjutnya, struktur, konformasi, ukuran, dan muatan molekul penting dalam menentukan afinitas suatu zat kimia terhadap situs karir. Inhibisi kompetitif dapat terjadi di antara zat-zat kimia yang cirinya serupa. Transport aktif melibatkan karir untuk memindahkan molekul melewati membran melawan perbedaan kadar. Atau, kalau molekul itu satu ion, melawan perbedaan muatan. Transport ini membutuhkan energi metabolisme dan dapat dihambat oleh racun yang mengganggu metabolisme sel. Yang keempat adalah pinositosis.
Partikel-partikel dapat ditelan oleh sel. Bila partikel itu benda padat, prosesnya disebut fagositosis. Dan apabila partikel itu benda cair, disebut dengan pinositosis. Sistem transport khusus semacam ini penting untuk menghilangkan partikel dari alveoli dan menghilangkan racun tertentu dari darah oleh sistem retikuloendotelial. Tingkat efek racun terhadap tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah: pertama, sifat kimia bahan penyebab keracunan. Yang kedua, lama paparan. Dan yang ketiga, dosis. Keempat, rute paparan. Dan yang kelima adalah faktor individu korban, meliputi umur, jenis kelamin, derajat kesehatan tubuh, kebiasaan, nutrisi, dan faktor genetik lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang absorpsi toksikan. Absorpsi toksikan didefinisikan sebagai jumlah racun yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah, ditandai oleh masuknya racun dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi suatu toksikan tidak terjadi tanpa suatu transport melalui membran sel. Dengan demikian halnya juga pada distribusi dan ekskresi. Oleh sebab itu, membran sel dalam absorpsi merupakan barir, yaitu batas pemisah antara lingkungan dalam dan lingkungan luar. Alur absorpsi toksikan dapat didistribusikan melalui kulit, saluran pernafasan, saluran cerna, dan injeksi. Rute absorpsi toksikan melalui kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis atau lapisan terluar, dermis atau lapisan tengah, dan jaringan seputan atau lapisan paling dalam. Absorpsi bahan toksik melalui epidermis tergantung pada kondisi kulit, ketipisan kulit, kelarutannya dalam air, dan aliran darah pada titik singgung. Absorpsi terjadi bila xenobiotik dapat melintasi membran epidermis dan membran dermis, diserap melalui folikel, sel-sel keringat, dan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Tahap absorpsi toksikan melalui kulit terjadi dalam 2 fase. Fase 1, difusi toksikan lewat epidermis melalui sawar atau barir lapisan tanduk atau stratum corneum. Sedangkan fase 2, difusi toksikan melalui dermis yang mengandung medium difusi yang berpori, non-selektif, dan cair. Selanjutnya, rute distribusi absorpsi toksikan melalui pernafasan. Paru-paru dapat mengabsorpsi bahan toksik dalam jumlah besar karena area permukaannya yang luas dan aliran darah yang cepat. Tokson yang terdapat di udara berada dalam bentuk gas seperti karbon dioksida, oksida nitrogen, dan belerang oksida. Dapat berbentuk uap seperti benzen dan karbon tetraklorida. Selain itu, dapat berupa butiran cair dan partikel padat yang berukuran berbeda-beda. Melalui proses alami pada sel pernafasan telah terjadi seleksi xenobiotika. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi toksikan di saluran pernafasan adalah: yang pertama, merupakan tempat utama bagi absorpsi adalah alveoli di paru-paru. Yang kedua, kapasitas absorpsi yang tinggi. Dan yang ketiga, tidak terdapat reaksi first pass effect. Rute absorpsi toksikan melalui saluran pencernaan. Absorpsi bahan toksik dapat terjadi di sepanjang saluran pencernaan atau gastrointestinal tractus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya absorpsi adalah sifat kimia dan sifat fisika bahan tersebut.
serta karakteristiknya seperti tingkat keasaman dan tingkat kebasaannya. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada laju absorpsi per oral. Yang pertama adalah faktor farmasetika, meliputi pH yang ekstrim. Yang kedua, enzim-enzim hidrolisis yang terdapat pada mikroflora usus. Yang ketiga, metabolisme dinding usus, yaitu reaksi biokimia oleh enzim katalis sebelum mencapai vena hepatika. Dan yang keempat, makanan yang terdapat di lumen saluran pencernaan. Dan yang kelima adalah P-glikoprotein, yaitu protein pompa pendorong bagi beberapa xenobiotika untuk memasuki sistem sistemik. Selain itu, kemampuan terabsorpsi suatu toksikan ditentukan oleh yang pertama, sifat fisikokimia, kedua, bentuk fisik sediaan dan formulasi sediaan, ketiga, tempat pejanan, dan yang keempat, sifat dinding atau barrier absorpsi. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang absorpsi toksikan. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya, dan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.